Tidak. Bukankah anak ini benar-benar berbohong? Kaisar Iblis Penjara Surgawi bergumam diam-diam, lalu bertanya lagi. Lalu berapa cincin tahunan yang dilihat anak Anda? Pohon sakral kembang sepatu memiliki cincin tahunan di tubuhnya, dan pola bagian dalam di dalamnya juga berbeda. Dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa indah, seperti harta karun yang tak ada habisnya. Tentu saja, Qin Yichen memperkirakan bahwa cincin tahunan pohon suci kembang sepatu tidak boleh meningkat setahun sekali. Tetapi bahkan jika itu satu kali selama 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun, jumlah cincin tahunan di pohon keramat Fusang tidak diketahui. Bagaimanapun, pohon suci kembang sepatu tampaknya selaras dengan langit, dan tampaknya ada di awal pembukaan alam semesta ini. Tetapi yang kuno yang dikenal oleh Qin Yichen adalah zaman kuno. Tetapi di era primordial, bahkan ada era ke-8 yang tak ada habisnya. Pada saat itu, 3 kaisar gagak emas hidup di atas Dewa Fusang, dan mereka belum memindahkan ibu kota mereka ke Istana Iblis kuno. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu berapa cincin tahunan yang dimiliki pohon sakral kembang sepatu, dan tidak ada yang dapat memahaminya secara menyeluruh. Semua makhluk hanya dapat membandingkan berapa cincin tahunan yang dapat mereka pahami. Qin Yichen memikirkannya dengan hati-hati, mungkin 10, tetapi yang ke-11 tidak benar. 10 dao. Kaisar Iblis Penjara Surgawi terkejut, itu banyak, anak-anak bisa melakukannya. Secara bertahap, Kaisar Iblis Penjara Surga memandang Qin Yichen dengan mata aneh. Dia hampir yakin bahwa Jenderal Angin tidak membual. Karena meskipun ini yang dikatakan Qin Yichen, tidak dapat dibuktikan apakah itu benar atau tidak. Tepatnya, sangat tidak mungkin untuk dibuktikan. Tetapi jika Qin Yichen tidak mencerahkannya, bagaimana dia bisa mendapatkan angka yang mirip dengan yang dia harapkan, tetapi bisa mengejutkannya karena kesalahan. Jika Qin Yichen mengatakan bahwa dia melihat 100.000 zang, dan mengatakan bahwa cincin tahunan melihat puluhan kali, maka Kaisar Iblis Penjara Surgawi akan segera tahu bahwa pihak lain berbohong. Tapi tingginya 50.000 kaki, 10 cincin tahunan. Hanya bisa dikatakan bahwa Dewa Pedang Bawaan ini memiliki masa depan yang cerah. Kaisar Iblis Penjara Surgawi tiba-tiba tertawa, dan kemudian memberi Qin Yichen suara misterius. Wah, ku dengar kau dan Wen Qing belum punya anak. Apakah gadis ini Wen Qing salah dengan penglihatanmu? Para biarawati dari klan Kaisar juga penuh gaya. Ngomong-ngomong, Kaisar memiliki beberapa cucu. Semuanya tidak lebih buruk dari Ke Wen Qing. Kaisar Iblis Penjara Surgawi masih berbicara tanpa henti, dan Qin Yichen langsung menggerakkan Dao Xin, seolah-olah dia tuli. Tetapi penampilannya di ketinggian 50.000 kaki membuat permaisuri sulit untuk tenang, dan wajahnya yang tak tertandingi penuh dengan kecemburuan. 50.000 meter, binatang kecil. Benar-benar sombong dan tidak bisa ditembus. Senior Fusang, bukankah kamu orang yang paling jijik? Tusuk junior ini dan buat dia merasa malu. Qin Yichen terlalu malas untuk memperhatikan, dan Bai Guanxing merasa kesal karenanya. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti teman saya tidak bisa melakukannya. Bocah iblis itu bahkan menyeringai aneh. Ayo. Duduklah di cambukku. Kamu bisa melihat lebih tinggi. Permaisuri kedinginan. Dan dia hanya merasa bahwa garis pohon di depan matanya secara bertahap kabur dan terdistorsi. Dia mengoperasikan metode mental negara kekaisaran dari klan Fan Ming. Tetapi efeknya terbatas. Sejak saat itu, permaisuri berdiri dan tersenyum pada pohon suci Fusang. Senior Fusang. Kamu tahu. Semua orang akhirnya menyela kamu. Bisakah kamu membiarkan kami melihat kekacauan? Bai Guanxing masih merasa jijik. Saya tahu saya di sini untuk mengganggu. Masih banyak kata-kata. Namun, kali ini bahkan pertentangan Bai Guanxing menjadi sia-sia. Karena saat permaisuri menyebutkan kata chaos, mata orang kuat yang mencerahkan tahu di bawah pohon juga menjadi panas. Ya, senior, mohon berbaik hati. Bahkan yang kuat memandang laut kekacauan dari permaisuri Dewa Fusang, dan kerinduan mereka akan kekuasaan hampir keluar. Kekuatan kekacauan. Jika kaisar ini bisa menguasai. Kekuatan kekacauan. Kekuatan yang hampir tak terkalahkan di dunia. Meskipun tidak ada orang yang kuat yang dapat mengetahui di mana kekuatan chaos tidak terkalahkan, bahkan sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat, kekuatan surga dan kekuatan chaos. Tapi yang kuat di tempat kejadian tahu bahwa melanggar kontrak chaos lebih menakutkan daripada konsekuensi melanggar kontrak surgawi. Orang yang kuat tahu lebih baik bahwa jika naga asli memadatkan kontrak chaos saat itu, alam semesta ini hanya akan menjadi pemandangan lain sekarang. Itu bisa digambarkan sebagai gemetar. Sama seperti yang diinginkan pria kuat itu, siapa yang tidak ingin menguasai kekuatan kekacauan? Bahkan banyak orang kuat memiliki kerinduan di hati mereka saat ini. Jika mereka bisa menguasai kekuatan chaos, maka yang disebut Kaisar Surga, dan Raja Dewa yang tertinggi dan mendominasi segalanya, saya khawatir mereka akan memiliki. Bai Guanxing tidak bisa menghentikan orang-orang kuat di bawah pohon kembang sepatu untuk mengejar kekuasaan. Bahkan Chang Jingtian dan Zhong Nantian memiliki mata mereka yang bersinar, dengan ketakutan akan kekuatan kekacauan. Dan bahkan kerinduan yang lebih besar lagi.
Orang yang kuat melihat laut chaos, dan hati Dao halus Qin Yichen juga terpengaruh, dan dia harus bangun perlahan. Tetapi Qin Yichen memperhatikan bahwa meskipun dia merindukan kekuatan kekacauan, orang-orang yang kuat tidak lupa berterima kasih kepada Dewa Pohon Fusang. Kekuatan chaos terlalu jauh, tapi kita tidak bisa lari dengan kesempatan senior Fusang. Ya, senior chaos. Anda diam di jalan, berkati semua makhluk. Anda berkata, bagaimana bisa junior tidak membalas? Ya, senior. Apa yang kamu butuhkan untuk melarikan diri? Serahkan saja pada junior. Junior yang akan melakukannya untukmu. Jika saya tidak membayar senior saya, bagaimana saya bisa main-main di alam surga kaisar di masa depan? Setiap orang kuat berbicara dengan hormat, meskipun Qin Yichen bisa merasakannya, yang disebut hadiah di antara mereka kebanyakan untuk menyenangkan. Tapi ini membuat Qin Yichen semakin kagum pada pohon suci Fusang. Pohon suci kembang sepatu melindungi makhluk hidup dan mewarisi jalan, sebagai imbalan atas rasa syukur makhluk hidup. Dan yang kuat di antara makhluk hidup ini, yang kuat di bawah pohon pada saat ini, bahkan lebih bersedia untuk mengambil tindakan nyata untuk membalasnya. Bahkan Qin Yichen tidak ragu bahwa bahkan jika dia sekuat murid leluhur hitam, jika dia berani masuk tanpa izin ke Tangguh, dia tidak membutuhkan senior Fusang untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, orang yang kuat hadir, belum lagi membunuh murid leluhur hitam, pasti bisa membiarkannya keluar. Entah itu untuk berterima kasih kepada pohon suci Fusang atau untuk memanjakan diri, faktanya pasti akan terjadi. Karena meskipun itu bagus, pohon kembang sepatu yang suci memiliki kekuatan untuk membuat banyak orang yang berkuasa tersanjung. Memberkati semua makhluk, sebagai imbalan atas kekaguman semua makhluk, ini tidak terkalahkan di dunia. Dan yang paling menakutkan, atau yang paling dikagumi Qin Yichen, adalah senior Fusang hampir tidak melakukan apa-apa dari awal sampai akhir, dan jalanan sepi, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup dari dedaunan. Sambil mengagumi tak terkalahkannya pohon suci Fusang, dia melihat lelaki tua itu diubah oleh Fusang senior yang berdiri di bawah pohon sambil tersenyum. Kamu tidak perlu bersyukur. Aku tidak memberimu apa-apa. Apa yang kamu dapatkan? Kamu menunggu peluangmu sendiri. Yang kuat mengangguk lagi, dan mereka ada di seluruh dunia pada saat ini di depan pohon suci Fusang. Mereka semua berperilaku seperti anak-anak. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang ini telah melihat terlalu banyak angin dan ombak, sehingga aktingnya realistis. Bahkan Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Mereka semua memiliki wajah yang tulus, sepertinya hanya ingin bersyukur, bukan untuk pamer.